Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau review jurnal tentang manajemen treasury. Nah, tema yang aku ambil adalah peran manajemen treasury dalam perbankan syariah. Judul yang saya ambil dari salah satu jurnal yang aku temuin di Google Scholar, yaitu Peran Bank Syariah dalam Pengendalian Harga, Studi Analisis terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. Langsung saja ya, kita lihat reviewnya. Oke. Jurnal yang aku ambil dari Google Scholar berjudul Peran Bank Syariah dalam Pengendalian Harga, Studi Analisis terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, volume 1, nomor 1 ISSN 2502/6976. Jurnal ini terdapat 19 halaman dari halaman 55 sampai halaman 74. Jurnal ini terbit pada tahun 2015 yang ditulis oleh Novi Indriani Sitepu dengan email novia@yahoo.co.id. Nah, reviewer oleh saya sendiri, Quratul Aini, dengan NIM 1808203071 dari Prodi Perbankan Syariah pada tanggal 15 Oktober 2020. Setelah saya membaca keseluruhan dari isi jurnal ini memiliki tujuan, yakni untuk melihat peran bank syariah dalam pengendalian harga yang harapannya dapat mengoptimalkan fungsi perbankan dalam menyalurkan dana ke sektor real, sehingga peran bank syariah yang tidak hanya sebagai lembaga intermediasi dan depositori yang dapat dirasakan oleh masyarakat saja. Subjek penelitiannya yakni pada industri perbankan syariah yang ada di Indonesia. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode library research, yaitu memperoleh keterangan dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan tulisan yang mengarah pada peran bank syariah dalam pengendalian harga. Nah, hasil dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa peran perbankan sangat penting bagi kestabilan sistem keuangan. Pengalaman krisis global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh kestabilan sistem keuangan yang diciptakan oleh lembaga perbankan. Kehadiran bank syariah sebagai alternatif memberikan warna baru pada sistem keuangan nasional dan internasional. Walaupun market share perbankan syariah masih rendah dibandingkan bank konvensional, namun bank syariah berkembang pesat di Indonesia. Peran bank syariah diantaranya sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam mobilisasi sumber daya, alokasi sumber daya, utilisasi sumber daya keuangan, dan mengimplementasikan kebijakan moneter pemerintah. Bank syariah tidak hanya melakukan aktivitas tradisional perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat saja, tetapi juga mendorong proses implementasi kebijakan moneter sebagaimana yang dilakukan bank konvensional. Bank Islam atau bank syariah berperan dalam memfasilitasi perdagangan domestik dan perdagangan internasional sebagai salah satu upaya pengendalian nilai tukar suatu negara dan stabilisasi harga atau inflasi. Nah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup cepat. Dalam hal tersebut dapat memberikan dampak negatif dan positif bagi kestabilan sistem keuangan nasional, terutama terkait kepada harga atau inflasi. Oleh karena itu, bank syariah dapat ikut serta menjaga kestabilan sistem keuangan domestik jika peran intermediasi perbankan berdasarkan prinsip syariah dijalankan secara optimal. Namun, perbankan syariah juga dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional jika dalam aktivitasnya masih meniru bank-bank konvensional. Kelebihan dari jurnal ini yakni bahasa yang digunakan dalam jurnal ini sangat sederhana sehingga sangat mudah dipahami oleh pembaca. Dalam jurnal ini juga membahas lembaga perbankan dari dua sudut pandang, yakni dari konvensional dan syariah, sehingga pembaca dapat lebih mudah mengetahui perbedaannya. Dan dalam jurnal ini juga terdapat pembahasan yang sangat singkat tapi padat sehingga pemahaman terhadap jurnal ini sangat lebih mudah. Nah, kelemahan pada jurnal ini yakni penulisan paragrafnya bisa dibilang masih sangat panjang dan hal tersebut bisa mengakibatkan kemalasan pembaca dalam membaca isi dari jurnal tersebut. Dan ada pula beberapa kata yang tidak sesuai dengan EYD dan peletakan tanda titik yang masih kurang pas atau kurang
kalimat terlalu memuat banyak kata dan kadang sedikit. Hal seperti itu bisa membuat pembaca gagal fokus atau sulit dalam menangkap maksud dari arti kalimat tersebut. Nah, salah satu contoh dari paragraf yang saya bilang tadi yang panjang, ini salah satunya ini nih. Udah saya stabiloin. Nah, ini dia. Dari tingkat bunga merupakan aspek pentingnya. Sampai sini dan sampai lender of last resort. Itu salah satunya tuh menurut saya ini paragraf yang paling panjang. Dan satu lagi ini, upaya peningkatan efektivitas transmisi sampai perekonomian di suatu negara. Ini sangat panjang sehingga hal tersebut bisa membuat pembaca jadi malas untuk membaca dari isi dari jurnal ini gitu. Itu dia kelemahannya. Oke, cukup sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.